Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, dengan judul Roh Kudus Memberi Keyakinan. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya menemukan 3 poin penting untuk kita renungkan hari ini. Poin pertama, pengaruh Roh Kudus meliputi kedamaian pikiran, gemar merenungkan Allah dan surga, melangkah ke arah hidup yang kekal. Mari kita baca kutipannya secara lengkap. Adalah kesempatan istimewa bagi setiap orang Kristen untuk merasakan gerakan-gerakan yang dalam dari Roh Allah. Indahnya damai akan meliputi pikiran, dan Anda akan gemar merenungkan Allah dan sorga. Anda akan ceria menanti janji-janji yang mulia dalam firman-Nya. Tetapi ketahuilah terlebih dahulu bahwa Anda baru mulai menjalani hidup Kristiani. Ketahuilah bahwa Anda baru melangkah ke jalan hidup kekal. Janganlah tertipu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kutipan ini menekankan kepada kita, Roh Allah menolong kita, membawa kepada kita satu rencana yang indah, yaitu jalan hidup yang kekal. Bila mana Roh tinggal dalam kehidupan kita, Dia bukan saja akan menuntun kita, tetapi akan memberikan kedamaian. Bahkan setiap janji-janji itu akan terus terngiang dalam kehidupan kita. Dan kita akan hidup oleh janji, oleh pengharapan, dan oleh satu kesempatan yang istimewa. Karena Tuhan akan menolong kita. Poin yang kedua, pekerjaan Roh Kudus adalah transformasi sifat dari kematian diri dan dosa menjadi hidup baru. Amanat kepada orang muda halaman 189. Hidup Kristen bukanlah satu modifikasi atau perbaikan dari yang lama, tetapi satu transformasi sifat. Terjadi kematian diri dan dosa, dan hidup jadi baru sama sekali. Perubahan ini bisa terjadi hanya dengan pekerjaan Roh Kudus yang dapat mendatangkan hasil yang baik. Sekali lagi, pekerjaan Roh Kudus adalah mentransformasi, mengubah. Jadi kalau kita mau diubah, maka satu-satunya cara adalah menyerahkan diri kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita berubah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Marilah kita menyerahkan diri kita, menyerahkan kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi hidup kekristenan yang baru oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Poin nomor 3. Roh Kudus menolong jiwa yang rindu kepada Yesus, membawa perkara-perkara tentang Kristus sampai jiwa itu serupa dengan petanya. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 322 dikatakan, Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkannya kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan Roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengan petanya. Sekali lagi, pekerjaan Roh Kudus adalah menuntun, menolong seluruh jiwa-jiwa yang rindu untuk datang kepada Allah, bahkan untuk dibawa serupa dengan gambarnya. Dan itulah peta Allah pada awal mulanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, peta itu jadi rusak. Tetapi Roh Kudus menolong kita untuk sampai kepada petanya. Marilah kita menyerah kepada pekerjaan Roh Kudus. 3 poin utama kita hari ini adalah, pertama, pengaruh Roh Kudus meliputi kedamaian pikiran. Dan dengan kedamaian pikiran, kita juga akan dibawa gemar merenungkan Allah dan tentu saja melangkah ke arah hidup yang kekal.
Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus adalah transformasi sifat dari kematian diri dan dosa menjadi hidup baru, mengubah kehidupan kita dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Dan poin yang nomor 3, Roh Kudus menolong jiwa yang rindu kepada Yesus, membawa perkara-perkara tentang Kristus sampai jiwa itu serupa dengan petanya. Hari ini, maukah saudara dan saya untuk menyerah, untuk membawa hidup kita kepada pekerjaan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan berkarya dalam hati dan kehidupan kita, mengubah, menolong kita, memampukan untuk kembali kepada rencana penciptaan, yaitu apa? Peta Allah yang dipulihkan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengundang agar kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Dan firman Tuhan pagi ini akan menolong kami, memampukan kami mengerti, memahami akan firman ini. Kami semakin berserah memandang kepada Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Hidup kami diubahkan. Terima kasih. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita semuanya.